Hai, halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zamzami, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan peserta kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, di kesempatan kali ini, tapi sebentar dulu. Ini hitam putih ya? Oke, udah. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode framing, metode naratif, dan metode semiotika. Simak video ini baik-baik. Nah, yang pertama itu analisis framing. Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi dari metode kuantitatif, tapi beda. Ini mempunyai perbedaan karakteristik gitu. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan atau yang ditonjolkan itu isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara di framing ini pusat perhatiannya adalah pembentukan pesan atau makna dari teks itu sendiri. Framing melihat bagaimana teks atau pesan dikonstruksi oleh wartawan atau media, serta bagaimana mereka menyajikannya kepada khalayak atau audiens seperti kita. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana. Jadi kayak mobil gitu, bisa ada yang versi barunya gitu. Khususnya untuk menganalisis teks media. Jadi gagasan mengenai framing pertama kali itu dilontarkan oleh Batterson tahun 1995, yang mulanya framing itu dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Jadi secara teknis tidak mungkin bagi seorang jurnalis atau tidak mungkin bagi seorang jurnalis itu untuk memframing seluruh bagian berita. Jadi hanya sebagian dari isi berita atau kejadian penting dalam sebuah berita yang menjadi fokus dan atau menjadi objek framing jurnalis. Tapi bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui oleh khalayak atau audiens itu sendiri. Jadi ada juga aspek lain adalah peristiwa atau ide yang diberitakan oleh si wartawan atau jurnalis ini. Dan ya intinya itu framing itu adalah pembingkaian atau point of view dari si jurnalis memberitakan suatu kejadian tertentu. Adapun model-model dari analisis framing ini adalah yang pertama itu model Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang dimana analisis ini analisis dimensi struktural teks berita. Dan yang kedua itu model William Agamson dan Andre Modigliani, ya. Analisis yang memberitahukan yaitu analisis representasi media, berita, dan artikel yang terdiri atas paket interaktif yang mengandung makna tertentu. Dan yang ketiga itu model Murray Edelman, yaitu analisis penafsiran
realitas dengan cara pembingkaian atau framing itu tadi ya. Dan yang terakhir itu model Robert Entman, yaitu analisis proses, seleksi, dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Kita move on, nextnya kita akan membahas atau saya akan menjelaskan yaitu analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Intinya dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia dengan mengacu kepada berita-berita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi penelitian naratif ini adalah studi tentang cerita. Contoh ceritanya ya banyak sih, ada cerita-cerita fiksi atau bisa dari komik-komik pahlawan superhero gitu-gitu. Dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah juga. Selain yang tadi ya, yang komik-komik gitu itu, dan sebagai autobiografik juga, dan genre-genre lainnya yang cerita-cerita sudah. Dan cerita ini ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku dan melakukan wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk juga dari sastra kritik, sejarah, filsafat, teori, organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Banyak deh. Jadi ada dua jenis pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan analisis narasi dan naratif. Nah, analisis narasi itu sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita. Sedangkan analisis naratif yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan menyusunnya menjadi cerita dengan adanya alur cerita gitu. Ada 4 teori narasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu menurut Svetan Todorov, itu suatu cerita memiliki alur awal, tengah, dan akhir. Yang kedua itu narasi menurut Vladimir Prop, itu suatu cerita memiliki klasifikasi karakter atau tokoh. Yang ketiga itu narasi menurut Levi Strauss, yaitu suatu cerita memiliki sifat-sifat oposisi. Dan yang terakhir narasi menurut Joseph Campbell, itu membahas hubungan narasi dengan mitos. Analisis naratif ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu memiliki sebuah pengetahuan, makna, dan nilai yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Dalam sebuah cerita akan mudah dimengerti, bahkan menarik sekalipun, tergantung pembawaan ceritanya aja. Dan kadang sulit juga ditebak ataupun sebaliknya. Maksudnya sulit ditebak itu alurnya sulit ditebak ataupun tidak. Nah, manfaat yang kedua itu kelebihan yang kedua itu penggunaan analisis narasi terlihat kepada pembaca atau penonton bagaimana situasi sosial yang akan diceritakan dalam pandangan-pandangan tertentu, sehingga membantu kita, audiens, mengetahui kekuatan serta nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu sebuah narasi memungkinkan seseorang menyelidiki hal-hal tersembunyi yang terdapat dalam cerita. Peristiwa dalam bentuk cerita itu sebenarnya ada nilai-nilai ideologi yang ingin ditonjolkan oleh si pembuat cerita tadi. Dan yang terakhir manfaatnya itu adalah bagaimana sebuah narasi atau cerita bisa merefleksikan komunitas atau perubahan komunikasi dan hal-hal lainnya
yang bisa direfleksikan oleh cerita tersebut. Nah, yang terakhir, last but not least, itu analisis semiotika. Semiotika atau ilmu tanda mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, seperti tanda-tanda yang ada di teks, iklan, berita, dan di tempat-tempat lainnya. Sebagai suatu metode ilmiah, analisis semiotika yang relatif baru ini, analisis semiotika ini relatif baru ya, tapi memiliki bidang yang begitu luas karena hal tersebut yang mempunyai bidang kajian yang begitu luas. Karena itu Eko di tahun 1979 itu memberikan 3 batasan penelitian semiotika, yaitu analisis budaya. Yang pertama analisis budaya, yang kedua ranah alam, dan yang ketiga itu ranah epistemologis. Nah, dan analisis semiotika ini ada pada media massa, ada juga di film, dan yang terakhir itu ada di musik. Nah, yang pertama itu analisis semiotika pada media massa. Jadi pada dasarnya studi media massa itu mencakup pencarian pesan dan makna dalam materi atau isi teks ya. Karena sesungguhnya semiotika komunikasi ini seperti halnya basis studi komunikasi, yaitu proses komunikasi yang intinya adalah mencari makna dan ya dengan kata lain mempelajari media, yaitu mempelajari makna dari mana asalnya, seperti apa tujuannya, dan bagaimana caranya disampaikan, dan bagaimana pembaca atau audiens memberikan atau menjelaskan makna dari pesan yang disampaikan gitu. Ya, analisis semiotika pada film, yang dimana penelitian ini bisa penelitian terhadap film atau bentuk-bentuk naratif story lain yang bersifat audiovisual yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu model analisis semiotika tertentu. Salah satunya itu yang paling mudah atau paling awam, paling sering kita ketahui itu menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yang dimana kita bisa memilih film yang kita suka dan kita mengkaji makna lambang yang terdapat dalam film tersebut atau film yang kita kaji gitu. Yang terakhir itu analisis semiotika pada musik. Musik juga itu menjadi representasi dari kehidupan masyarakat, karena musik ini merupakan ekspresi dari perasaan dan hati seseorang. Jadi pure dari hati gitu kalau musik, soalnya ya gitu. Memahami masyarakat dan perasaannya antara lain dapat dilakukan melalui kajian musiknya. Jadi kita bisa mengkaji seseorang atau masyarakat dari musik, karena musik itu dari hati, dari perasaan. Jadi kita bisa mengetahui perasaan masyarakat atau memahami masyarakat dengan perasaannya gitu. Ya begitulah, dapat memberikan gambaran tentang masyarakat dan perasaan orang-orang di sekitarnya karena musik. Itulah kepercayaan dalam analisis semiotika komunikasi pada musik. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih sudah klik video ini, sudah menonton video ini sampai habis. See you on the next video mungkin, atau see you kapan-kapan. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.